sengketa yang saya terima, terus untuk tanggal persidangan kan saya hubungi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5, saya mendapatkan laporan bahwa ada PT yang merasakan bisnisnya dirugikan. Jadi setelah saya pengecekan pemberkasan dan itu sudah mencakup keseluruhan, maka dengan ini nomor sidang registrasi perkaranya 15G garis miring 2026/Petun.PNK. Dan hari ini saya akan menunjuk Anda Beribada Azabaraza sebagai hakim ketua aktif. Terus selanjutnya hakim anggota 1 yaitu saudari Amelia Azandra, dan hakim anggota kedua itu adalah Muhammad Taufik Feriawan Kurniawan. Selanjutnya untuk panitianya akan saya tunjuk Binanti, dan petugas sidangnya adalah Zulfa Yusuf Bedian. Duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan selamat untuk memasuki ruang sidang. Yang 30/2026 dari Petun, izin Pontianak dibuka dan dibuka untuk umum. Izin pembangunan hotel berbintang 4 bernama Hotel Jaya Purnama kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPM PTSP Kota Pontianak. 2. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan verifikasi dokumen. Saya Ananda Putri Amalia, SHMH, advokat dan konsultan hukum, ditunjuk untuk dan atas nama penggugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001/SKK/PTU. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan Kepala DPM PTSP Kota Pontianak nomor 497/016/DPM PTSP/2026 adalah pembacaan jawaban dari pihak penggugat JPN. Apakah sudah siap dengan jawabannya? Yang mulia. Dalam eksepsi 1. Eksepsi legal standing bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil. Gugatan diajukan atas nama pribadi Yunitia Guncias Armelianti, padahal objek sengketa ditunjukkan kepada entitas Badan Hukum PT Katulistiwa Properti. Oleh karenanya, penggugat secara pribadi tidak memiliki persona standing in judicio. 2. Eksepsi gugatan kabur. Kami sangat mengerti yang mulia. Kami keberatan dengan seluruh dalil tergugat dan akan mengajukan replik. Kami mohon untuk waktunya dimulai yang mulia. Gugatan secara tegas menyebutkan Yunitia Guncias bertindak dalam kedudukannya selaku direktur yang sah mewakili PT Katulistiwa Properti, sehingga legal standing sangat sah secara hukum korporasi. Kedua, mengenai klaim tergugat bahwa telah diterbitkan SP1, SP2, dan SP3. Kami tegaskan bahwa dokumen-dokumen peringatan tersebut tidak pernah diserahkan secara patut kepada direksi perusahaan di kantor resmi kami. Tidak ada tanda terima dokumen yang sah. Terima kasih yang mulia. Dalam jumpa ini kami menegaskan kembali bahwa dalil penggugat yang mengelak menerima SP3 adalah alasan yang dibuat untuk menghindari tanggung jawab. Pengawasan lapangan dari DPM PTSP telah memberikan SP tersebut ke lokasi yang diterima oleh pengawas lapangan penggugat sendiri. Selain itu, kondisi darurat yang dialami warga seperti tersendatnya drainase yang menyebabkan banjir dan polusi ISPA membutuhkan tindakan korektif seketika atau immediate action dari pemerintah, klaim investasi institusional warga atas lingkungan yang sehat sebagaimana dijamin pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memeriksa saksi, majelis hakim memerintahkan kepada kuasa hukum penggugat dan JPN untuk maju ke depan, menyerahkan dan mencocokkan alat bukti surat dan aslinya. Kami mengajukan bukti P1 berupa surat keterangan izin pembangunan awal nomor 001/016/DPM PTSP/2026. Bukti P2 berupa surat keberatan administratif dan bukti P3 berupa surat banding administratif. Berupa SP3 tanggal 1 April 2026 dan bukti T2 berupa SK pencabutan izin tanggal 15 April 2026
lengkap beserta bukti tanda terima ekspedisi ke lokasi proyek. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan hari ini. Sehat dan siap. Gue menyatakan bahwa operasi saudara itu dilakukan kebubaran dan kemacetan. Apakah benar pelaksanaan proyek itu tidak melakukan mitigasi terlebih dahulu? Tidak benar yang mulia, kami punya SOP ketat. Kami selalu mengarahkan truk tangki untuk menyirami jalan di sekitar proyek 3 kali sehari agar tidak terdebu. Operasi malam. Tapi berdasarkan bukti foto laporan warga, ada 4 truk tronton parkir memakan setengah dari jalan Ahmad Yani pada pukul 10 pagi tanggal 25 Maret tahun 2023. Terkadang ada supplier yang datang terlambat dari jadwal sehingga terpaksa parkir sebentar untuk bongkar muat. Baik, telah dicatat 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, penerapan sanksi administratif terberat yaitu pencabatan izin, harus menerapkan prinsip ultimum remedium dan ataupun jalan terakhir. Pejabat tata usaha negara tidak boleh bertindak represif seharusnya yang mulia. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Coba ceritakan apa yang Anda alami sehingga Anda melaporkan proyek ini ke DPM TSP. Dengan adanya proyek ini, keluarga kami itu seperti neraka. Mengakibatkan anak balita saya itu tidak bisa tidur karena kebisingannya mulai dari jam 7 sampai jam 11 malam. Saya komplain sendiri, saya menghampiri pos sapam dan dipertemukan dengan mandor. Saya protes terkait kebisingan yang saya tidak bisa tidur, dan juga saya sempat protes perihal debu dan polusi yang sangat ekstrim. Apakah saudari Sandi memiliki bukti konkret yang Pas foto yang akan saya serahkan. File bisa membuktikan bahwa benar adanya debu masuk ke rumah dalam waktu kurang dari 5 menit? Apakah kuasa hukum penggugat memiliki pertanyaan? Saya rasa tidak ada yang benar. Kalau debu sehalus itu dihirup terus-menerus setiap harinya, lama-kelamaan bisa mengganggu saluran pernapasan. Awalnya mungkin cuma iritasi yang ringan atau batuk-batuk, tapi kalau semakin dibiarkan bisa berkembang menjadi ISPA atau infeksi saluran pernapasan yang akut. Yang paling rawan itu ialah seperti anak-anak, orang tua, ibu hamil. Di sengketa tata usaha negara dengan nomor ISPEK pertanggal 15 garing G garing 2026 garing Ketut titik Pontianak pada hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan Bahwa penggugat adalah pemegang sah izin pembangunan Hotel Jaya Purnama berdasarkan keputusan Kepala DPM TSP Kota Pontianak nomor 001/016/DPM TSP 2026 tanggal 5 Januari 2026, sehingga memiliki kepentingan hukum yang dirugikan secara langsung oleh terbitnya objek sengketa dan karenanya memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan. Yang Tentang pertimbangan hukum mengenai eksepsi kedudukan hukum atau legal standing penggugat, menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 junto pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berhak mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan meneliti surat gugatan penggugat, ternyata telah memuat secara jelas dan rinci mengenai identitas para pihak,
Objek sengketa berikut nomor dan tanggalnya, kronologi upaya administratif, dasar hukum, alasan-alasan gugatan, serta petitum yang dimohonkan. Bahwa uraian mengenai rincian teknis dokumen perizinan sebagaimana didalilkan tergugat merupakan materi pembuktian dalam pokok perkara dan bukan syarat formil kejelasan gugatan. Bahwa dengan demikian eksepsi tergugat mengenai gugatan kabur tidak beralasan hukum haruslah ditolak. Meski tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Pontianak nomor 497/016/DPM PTSP 2026 tanggal 15 April 2026 tentang pencabutan izin pembangunan Hotel Jaya Purnama.